Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, disorot setelah menggunakan diksi rakyat jelata ketika menanggapi polemik utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman yang menghina pedagang es teh. Dalam wawancara pada Kamis 5 Desember dengan salah satu media, Adita dua kali menggunakan diksi rakyat jelata saat membahas Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil. Pernyataan Adita yang menyinggung rakyat jelata menuai kecaman dari warganet. Usai viral, Adita Irawati lantas meminta maaf karena menggunakan diksi rakyat jelata saat pernyataan mengenai Miftah. Melalui Instagram @pco.ri, Adita memahami diksi rakyat jelata yang ia gunakan memang kurang tepat. Adita mengaku tidak sengaja ketika menyebut rakyat jelata. Dia mengklaim kejadian serupa bisa saja terulang karena sudah terjadi pergeseran makna dalam diksi rakyat jelata. Menurutnya rakyat jelata sama artinya seperti rakyat biasa jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka dari itu, ia mengatakan tidak bermaksud merendahkan siapapun. Dia berjanji akan mengintrospeksi diri dan lebih berhati-hati dalam memilih kata ketika sedang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait pernyataan saya yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Saya memahami diksi yang saya gunakan dianggap kurang tepat. Untuk itu, secara pribadi, saya memohon maaf atas kejadian ini yang menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat. Perlu saya sampaikan, kejadian ini sama sekali tidak disengaja dan sangat mungkin terjadi karena adanya pergeseran makna pada diksi yang saya gunakan di era saat ini. Saya menggunakan diksi tersebut sesuai dengan arti dan makna yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah rakyat biasa, yaitu kita semuanya rakyat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk melemahkan atau merendahkan. Kami akan terus introspeksi diri dan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa dan khususnya diksi saat kami melaksanakan tugas untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah. Sekali lagi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Prabowo Subianto, Adita Irawati, viral setelah menggunakan diksi rakyat jelata saat merespons polemikus Miftah yang menghina pedagang es teh bernama Sun Haji. Adita beberapa kali mengucap rakyat jelata ketika membahas Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil. Lantas, siapakah sosok Adita? Adita ternyata bukan orang baru di pemerintahan. Sebelum diangkat sebagai juru bicara PCO era Presiden Prabowo, dia pernah menjadi juru bicara Kementerian Perhubungan periode 2020-2024. Sebelumnya, dia berkarir di bidang komunikasi sebagai Public Relation Assistant di Surya Citra Television Surabaya pada 1995 hingga 1996. Di tahun selanjutnya, Adita Irawati bekerja sebagai manajemen trainee di PT Indosat dan melanjutkan perannya di perusahaan tersebut sebagai Investor Relation Analyst di Divisi Hubungan Investor pada 97 hingga 2001. Kemudian di tahun 2010, dia menjadi pendiri, pemilik, dan managing director Rana Communication hingga 2011. Lalu ia menjajaki dunia BUMN. Ia menjadi Senior Vice President Corporate Secretary di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero sejak 2011 hingga 2013. Namun sebelum itu, lulusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada ini menjadi Vice President Corporate Communication di PT Telkomsel pada 2013. Karirnya melejit saat diangkat sebagai staf khusus Presiden tahun 2018.
Ibu dua anak kelahiran Yogyakarta 15 Februari ini juga dipercaya sebagai komisaris PT Citylink Indonesia. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo didesak untuk memecat pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman buntut video viral mengolok-olok pedagang es teh. Ada 7 petisi yang dibuat di situs change.org terkait desakan pencopotan Miftah. Petisi tersebut telah tembus 222.107 tanda tangan. Dalam petisi itu dijelaskan bahwa pembuat mendesak agar Miftah Maulana dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden usai menghina penjual es teh asal Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang bernama Sun Haji pada ceramahnya 20 November lalu. Saat itu salah satu petisi yang ditandatangani terbanyak berjudul Copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Salah satu petisi yang ditandatangani hingga Jumat 6 Desember ini pukul 7.24 waktu Indonesia Barat. Sudah ada sekitar 209.908 tanda tangan yang terkumpul. Petisi yang dibuat oleh akun bernama Prabowo Subianto itu mendesak agar Miftah Maulana dicopot dari jabatannya karena ucapannya dianggap tidak pantas kepada Sun Haji. Dengan kejadian ini, akun tersebut mempertanyakan apakah Miftah Maulana masih layak untuk menjadi seorang pejabat negara. Petisi tersebut juga menyinggung pidato Presiden Prabowo yang menghormati rakyat kecil. Akun ini mendesak agar Miftah dicopot dari jabatannya karena ditakutkan akan mencoreng pemerintahan Prabowo. Peristiwa penghinaan oleh Miftah ini dinilai oleh akun tersebut sebagai karakternya sebagai manusia. Sementara itu 6 petisi lain juga memiliki isi yang hampir sama, yaitu desakan agar Miftah Maulana dicopot dari jabatannya dengan judul Copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Ada pula berhentikan Gus Miftah dari jabatan staf khusus Presiden dan desak Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman mundur dari jabatannya. Muncul pula petisi berjudul Copot Gus Miftah, tolak Gus Miftah yang suka merendahkan sesama manusia. Kemudian hentikan Gus Miftah dari utusan khusus Presiden dan evaluasi kembali kelayakan Gus Miftah sebagai staf sus Presiden. Terkait desakan semacam ini, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden Ujang Komarudin mengatakan bahwa ini merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Selain itu, dia juga mengungkap ketika Miftah Maulana ingin mundur sebagai utusan khusus presiden, maka hal tersebut merupakan hak yang dimiliki secara pribadi. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video, Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau, dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.